Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa kaum muslimin yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah, melanjutkan tema sebelumnya seputar malam nisfu Sya'ban. Kali ini kita akan sedikit mengupas tentang amaliyah apa saja yang bisa kita amalkan di malam nisfu Sya'ban. Minimal ada 3 amaliyah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah as-salatu lillah. Salat semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, qira'atu surat Yasin 3 marat, membaca surat Yasin 3 kali. Thumma ad-du'a, yang ketiga adalah bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, mari kita bahas masing-masing dari ketiga hal tersebut. Yang pertama, as-salatu lillahi. Salat semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini kita bisa menjalankan sholat sunnah, sholat yang disyariatkan di dalam ajaran agama kita, untuk qiyamul laili fin nisfi min Sya'ban, untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kita bisa menjalankan misalnya sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih, atau sholat tahajud dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Misalnya kita ambil contoh salat hajat dengan niat usalli salat al-hajah rak'ataini lillahi ta'ala. Pertama kita niat, yang kedua kita membaca surat al-Fatihah. Setelah surat Fatihah kita membaca surat al-Kafirun. Kemudian di rakaat yang kedua kita membaca surat al-Fatihah. Setelah Fatihah kita membaca surat Al-Ikhlas. Atau kita juga bisa misalnya di rakaat yang pertama kita membaca surat Al-Fatihah, setelah itu membaca surat Yasin separuh awal. Di rakaat kedua kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Yasin tengah ke terakhir. Ini bisa kita amankan. Adapun hujjah yang bisa menjadi penguat dari amaliyah ini adalah apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah 153. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kalian tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 2 hal. Yang pertama dengan kesabaran, yang kedua dengan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika kita memohon pertolongan kepada Allah, itu bisa dengan wasilah salat, entah itu melalui salat wajib atau salat-salat sunnah yang ada. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Thaha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Kata Allah, perintahkanlah keluarga kalian untuk menjalankan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam menjalankannya. La nas'aluka rizqan, kami, kata Allah, tidak meminta rezeki pada kalian. Nahnu narzuquk, kamilah yang menanggung rezeki kalian. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang menjadi kuat, menjadi dalil penguat dalam pengamalan amaliyah salat ini adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yaitu
Hudzaifah radhiyallahu anhu. An Hudzaifah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza hazabahu amrun faza'a ila as-salah. Rawahu Abu Dawud fi sahihihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi suatu perkara, sebuah urusan, faza'a ila as-salah, maka segera mungkin Rasulullah menjalankan salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab sahihnya. Dari apa yang sudah disebutkan tadi, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan atau benang merah bahwa menghidupkan qiyamul laili fi nisfi min Sya'ban, menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan menjalankan salat, entah salat hajat atau salat sunnah yang lainnya, sangat dianjurkan di dalam agama kita. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, sebagaimana pula yang dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama yang datang sesudahnya, para umat yang datang sesudahnya sampai di era kita sekarang. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa alla ya'taqida masyru'iyatuhu bi khususiyatihi. Kita tidak beriktikad, tidak berkeyakinan bahwa salat sunnah hajat misalnya, salat sunat tahajud misalnya, atau salat sunat yang lainnya itu hanya dikhususkan pada malam nisfu Sya'ban saja. Nah, ini yang perlu dihindari, iktikad seperti ini. Adapun tanpa ada keyakinan seperti ini, maka hal itu sangat dianjurkan di dalam syariat agama kita untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ini yang pertama. Yang kedua, qira'atu surat Yasin 3 marat. Kita juga disunnahkan, dianjurkan oleh para ulama untuk membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Masing-masing 3 kali itu, setiap kali membaca ada niatnya. Yang pertama, kita niat di surat Yasin yang pertama, biniyati tulil umri ma'at taufiqi lit ta'at. Kita niat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan usia, dan usia yang panjang diberikan pertolongan oleh Allah agar supaya dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah niat seperti ini, setelah itu membaca surat Yasin yang pertama. Kemudian setelah surat Yasin yang pertama selesai, baru membaca surat Yasin yang kedua. Nah, sebelum membaca surat Yasin yang kedua ini, maka kita niatnya adalah al-ismatu minal afati wal ahati wal wabai. Kita niat mohon kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah agar supaya diri kita ini, bisa juga keluarga kita dan masyarakat kita, agar dijauhkan dari afat, hal-hal yang bisa membahayakan, dari wabak, dari musibah dan lain sebagainya. Dan wa wus'atur rizqi, juga memohon kelapangan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kita membaca surat Yasin yang kedua. Setelah surat Yasin yang kedua selesai, maka berikutnya surat Yasin yang ketiga. Dan sebelum membaca surat Yasin yang ketiga ini, kita niat dulu. Apa niatnya? Biniyati lil ghina hinatul qalbi. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan hati yang kaya, hati yang lapang, wa husnil khatimati, dan kita memohon kepada Allah agar supaya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Setelah itulah baru membaca surat Yasin yang ketiga. Ini yang bisa kita amalkan ketika kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Adapun hujjah yang bisa menjadi penguat dari amaliyah kita ini adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, Yasin qalbul Quran. Wa fi riwayatin qalbul Quran Yasin. Jantungnya Al-Quran itu adalah Yasin. Faman qara'aha, barang siapa yang membacanya, yuridullaha wa daral akhirata, dia mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan daril akhirah, kampung halaman akhirat.
ghufira lahu illa ghufira lahu, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqra'uha ala mautikum, dan bacakanlah orang-orang mati kalian, orang-orang yang sudah wafat itu dengan bacaan surat Yasin. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim wa sahhahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, sehingga kita bisa mengamalkannya untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga, ad-du'a'u. Kita setelah membaca surat Yasin, setelah itu kita bermunajat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Misalnya menggunakan doa nisfu Sya'ban yang diriwayatkan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalnya, atau doa-doa yang lain yang biasa digunakan di malam nisfu Sya'ban. Kalau misalnya kita kesulitan membaca doa dengan menggunakan teks Arab, kita bisa bermunajat kepada Allah dengan bahasa yang kita mampu. Nah, ini 3 amaliyah yang bisa kita amalkan. Dan kita bisa juga mengamalkan amaliyah-amaliyah yang lain, misalnya dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak baca Al-Quran, dengan memperbanyak salawat, dan lain sebagainya, untuk qiyamul laili fi nisfi min Sya'bana, menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Yang terakhir, bahwa apa yang kami sebutkan tadi, mulai dari salat, kemudian membaca Yasin, bermunajat kepada Allah, wa hadhihi kulluha min babit tawassul bil a'malis salihah, semua itu bagian dari bab tawassul, perantara dengan menggunakan amal saleh. Maka ijma' ummah mengatakan, kesepakatan para ulama, kesepakatan umat ini mengatakan bahwa boleh menggunakan tawassul, bertawassul dengan bil a'malis salihah, dengan menggunakan amal saleh. Mudah-mudahan nisfu Sya'ban tahun ini bisa lebih maksimal, lebih baik daripada nisfu Sya'ban kemarin. Dan jangan lupa, nisfu Sya'ban ini kita tambahi doa khusus untuk sahabat-sahabat kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita, agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan, mengangkat wabak yang ada di negara kita, yaitu COVID-19. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.